Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sehat dan tetap semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah pondok kita kedatangan tamu. Assalamualaikum. Dengan siapa? Saya Bapak Agustin Agung dari Dari Kecamatan Kajuara. apa tujuan ke sini? Tujuan saya ke sini untuk belajar bagaimana cara pembuatan pakan fermentasi supaya saya bisa mendapatkan ilmunya untuk mengembangkan peternakan kambing saya. Oh gitu. Kendalanya selama ini apa? Kendala saya selama beternak ini ketika musim hujan. Ini kan kalau biasanya ternak kami susah untuk mencari pakan, apalagi kalau pakan basah ternaknya susah untuk artinya tidak ada nafsu makan. Harus dikeringkan dulu ya. Keringkan, seharusnya dikeringkan dulu. Nah ini yang menjadi kami jadi tertarik Iya. untuk berkunjung di sini, sehingga kami ingin belajar datang di pondok ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu saat ini sedang menggeluti ternak apa? Untuk beberapa tahun ini saya menggeluti ternak kambing. Kambing. Sudah berapa ekor kambingnya? Untuk saat ini sudah berjumlah 11 ekor. Oh gitu. Baik, kalau begitu karena sebagai hadiah bagi tamu ini kita akan berikan polanya atau caranya beternak tanpa rumput. Mau ya? Mau sekali, Ustaz. Beternak tanpa tahu cari rumput. Mau ya? Mau. Beternak tanpa punya lahan rumput. Iya. Ya. Bikin pakan 1 jam, istirahat 1 minggu. Ya. Maka insya Allah kita akan berupaya bagaimana bisa membantu peternak-peternak milenial ya untuk bisa beternak dengan baik secara maksimal, tentunya hasilnya juga maksimal. Baik, saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah limbah pertanian. Sekali lagi di sini di RBS ini rumah bengkel sapi milik Pondok Pesantren Bustanul Amin. Alhamdulillah kita punya unit usaha pengembukan sapi tanpa rumput, tanpa punya lahan rumput, tanpa tahu cari rumput. Ya, bikin pakan 1 jam, istirahat 1 minggu. Insya Allah ini sebagai masukan, bantuan juga kepada para peternak supaya kita tidak ada kendala dalam beternak. Di kampung kita ini banyak sekali limbah pertanian berupa batang pisang ya. Ini yang kita manfaatkan untuk pakan ternak yang berkualitas ya. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pakan ternak untuk kapasitas 1 drum. Ini drumnya ya. 1 drum ya. Dan ini untuk kambing 20 ekor itu bisa dimakan 1 minggu. Ya. Bisa dimakan 1 minggu. Kalau untuk sapi harga 10 juta sampai 12 juta ini bisa dimakan 8 hari. Ya. Jadi bikinnya tidak sampai 1 jam, tapi masya Allah istirahatnya tidak lagi mikirkan pakan selama seminggu bahkan sampai 8 hari. Inilah kemudahan-kemudahan yang insya Allah kita akan bagikan kepada sahabat-sahabat ternak semuanya. Baik, adapun beberapa unsur ya, beberapa bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah air ya. Ini air ya. Ini air. Karena yang mau kita olah ini adalah batang pisang, yang mana ada unsur airnya juga tinggi ya. Maka cukup airnya ini 3 serok saja atau 3 timba ya. Kemudian kita siapkan di rumah ya garam ya. Garam cukup 1 gelas karena kita mau mengolah pakan 1 drum ya. Saya kira ada semua ya garamnya ya. Terus kemudian kita siapkan juga tetes tebu ya. 1 gelas botol aqua juga. Kalau tidak punya tetes tebu, kita pakai gula pasir. Ya. Tapi kalau untuk penggemukan bagus sekali pakai tetes tebu. Tapi kalau untuk pengembangan indukan jangan pakai tetes tebu melainkan pakai gula pasir ya. Terus kemudian yang perlu kita cek adalah ini formula atau mikroba produksi pondok
yang masya Allah hasilnya maksimal sekali, karena di pondok ini kita menggemukkan sapi cukup 3 bulan saja ya. Jadi 4 setahun kita panen 4 kali ya. Kemudian yang kita siapkan adalah ini mineral sapi. Untuk kapasitas 1 drum itu cukup 1 kilo ya. Ini banyak dijual di pasar, harganya murah ya. Ini cukup hanya 10.000 saja ya, 10.000. Ini fungsinya untuk menguatkan tulang sapi, menghindari lumpuh daripada binatang ternak. Kemudian yang kita siapkan adalah cambuk ya, atau bekatul ya. Ini bekatul ya, jangan terlalu halus ya, kalau bisa cari bekatul yang sudah lama atau kasar ya, yang murah itu, sehingga mengurangi juga biaya dalam pengemukan ternak kita. Baik, berikutnya caranya sangat mudah. Setelah kita cacah ini ya, jadi kalau untuk sapi besar-besar begini tidak apa-apa ya, ini bagus ya untuk sapi ya. Tapi kalau untuk kambing diperkecil potongannya ya. Untuk kambing potongannya diperkecil supaya mudah dicerna. Jadi ini ya, setelah batang pisang ini kita cacah, lalu mesin pencacah ya, boleh juga pakai manual, kita pakai parang atau pisau ya, pisau yang besar ya. Terus kemudian sebelum kita olah, ini batang pisang kita ratakan dulu ya. Batang pisang kita ratakan dulu. Dan semua jenis limbah pertanian bisa kita olah ya, seperti musim sekarang ini musim padi, kita bisa ngolah jerami, atau di musim tanam jagung kita bisa mengolah batang jagung, atau di musim panen kacang tanah kita bisa olah batangnya, atau batang ubi jalar kita bisa olah, atau daun jati putih kita bisa olah. Artinya semua jenis pertanian insya Allah kita bisa olah menjadi pakan sapi atau binatang ternak yang berkualitas. Dan saat ini kita mengolah batang pisang ya, karena di kampung kita ini melimpah sekali batang pisang. Kita perluas seperti ini ya, supaya mudah nanti dalam pengandukan. Ya, cukup seperti ini. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Gustang. Gustang Agung. Baik, sekarang kita campur. Untuk Bapak Gustang Agung, yang pertama kita siapkan airnya. Tolong diangkat airnya. Ya, simpan sini. Ya, baik. Yang pertama airnya kita siapkan. Kemudian yang kedua garamnya dimasukkan. Pertama kan. Ya, masukkan. Kemudian jamunya. Ya, masukkan. Ya, kemudian tetes tebunya bersihkan. Oke. Ini ya, ini luar biasa, ini betul-betul mau belajar nih. Ya, kemudian diaduk. Pakai tangan saja, angkat tangan ya. Jadi bagi siapa yang ingin mengetahui bagaimana cara mengolah limbah pertanian menjadi pakan sapi berkualitas, datang saja ke sini. Insya Allah kita akan praktekkan, kita akan berikan semua yang apa yang kami punya, sehingga kita sama-sama berhasil, kita sama-sama sukses, dan kita sama-sama memberi masukan ya, supaya usaha kita di bidang peternakan, pertanian, atau perkebunan bisa semakin maju. Iya, sampai betul-betul larut garamnya ya. Diaduk sampai betul-betul larut garamnya. Coba kasih lihat airnya. Ya, angkat sini. Ini Masya Allah ya. Dan ini kita diamkan selama 15 menit supaya mikrobanya dan unsur yang lainnya bercampur, bersatu, dan bisa hidup ya. Sambil lalu kita nunggu 15 menit ya, kita hembur ini mineral ya. Lalu kita robek ini ya. Basit. Ya, coba saya bantu, itu licin ya. Cara robeknya lebih cepat. Nah, silakan hambur. Oh, hambur. Ya.
Jangan pakai tangan, nanti langsung tasik sedikit. Ya. Ini langsung praktek ya. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada materi ya, langsung praktek saja. Ya. Sekali lagi fungsi daripada mineral ini ya untuk menguatkan tulang binatang ternak dan menghindari lumpuh. Jika yang kita olah ini rumput gajah, maka tidak perlu pakai mineral karena ujung rumput gajah itu ada unsur mineralnya. Ya, tapi kalau kita mengolah batang pisang atau kita mengolah jerami, itu harus dibantu dengan mineral karena sedikit sekali unsur mineral pada batang pisang dan jerami. Nah, saya bantu. Dihabiskan. Ya, dihabiskan. Ini 1 kilo, ini 1 kilo. Wah, ini mantap kalau begini. Tidak mungkin tidak gemuk binatang. Kalau cara memperlakukan pakannya itu betul-betul profesional ya. Betul-betul tercampur semua unsur menjadi satu. Ini sekarang kita campur ini bekatulnya atau dedaknya. Ya, Semua dihambur saja. Jadi untuk 1 drum dedaknya cukup sekitar 10 kilo. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini untuk bikin pakan 1 drum. Sekali lagi untuk sapi harga 10 sampai 12 juta, ini dimakan 8 hari. Ya. Bikinnya tidak cukup 1 jam. Jadi bikin pakan 1 jam, istirahat 8 hari. Ya, di samping istirahat kita bisa berkegiatan yang lainnya. Kalau untuk kambing sekali lagi 1 drum ini dimakan 20 ekor kambing selama seminggu. Ya. Ya, ini Masya Allah nih, rata betul nih. Ini bagian sini kurang. Ya. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Ini sangat membantu para peternak semuanya. Kalau para peternak tidak tertarik dengan pola ini, maka dia pasti menggunakan pola tradisional. Ya. Yang ternak kita gemuk juga, tapi waktunya sangat lama. Ya. Waktunya sangat lama. Kemudian lebih banyak waktu ternak. Betul. Ya. Dan misalkan kita bepergian ke Makassar atau keluar kota seminggu atau sebulan, cukup kita siapkan beberapa drum sesuai dengan kapasitas ternak kita. Yang penting ada orang di rumah, kita bisa bepergian tanpa ada kendala ternak kita, tanpa ada kendala siapa yang akan memberi makan atau siapa yang mencari pakan, karena pakan sudah kita siapkan. Sangat membantu sekali. Ya, kasih bersih. Terus setelah itu, alhamdulillah ini kita anggap sudah selesai ya, 15 menit ya, baru kita hambur di atasnya seperti ini, airnya. Ya. Ini Ya, betul. Kasih kena semua cabuknya. Ini Masya Allah ya, ini luar biasa ya, luar biasa, betul-betul. Ini kerja ringan ya. Kerja ringan, tidak kerja berat. Kerja berat itu siang, kemudian sore, ya rumput kemana-mana, tapi hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau seperti ini, cukup kita lelah 1 jam saja, dan kita bersantai selama seminggu. Bagian sini, kurang. Depan bawah aja. Ya.
Baik. Sebelum kita aduk simpan di drum. Ya. Sekarang kita hitung berapa pengeluaran uang kita dalam bikin pakan dan kapasitas satu drum ya. Dari tadi ya, ini apa tadi tuh jamu ya. Ini anggap jamu ini harganya 3.000 satu gelas ya. Kemudian ditambah garam 1.000 saja garam ini ya. Satu gelas sudah 4.000 ya. Kemudian tetes ya, palingan tetes ini 3.000 ya. 4.000 tambah 3.000 7.000 ya. Kemudian ditambah begatul tadi atau dedak itu 10 kilo kali 2.000 20.000. Berarti semuanya 27.000 ditambah dengan mineral tadi pembungkus merah ini 10.000, berarti 37.000 modal kita bikin pakan satu drum, bikin pakan 1 jam, istirahat seminggu. 37.000 modal kita ya. Sangat ringan sekali ya. Baru kita punya ternak akan mengalami pertumbuhan yang bagus sekali ya. Nanti kita beri bukti ya bagaimana ternak kita mengalami pengemukan yang luar biasa. Baik, ambil skop. Kita skop dari sini. Langsung dikasih masuk. Langsung aja masuk. Kita aduk sendiri. Setelah itu kita masukkan pakan kita ke dalam drum untuk persiapan fermentasi. Nah, seperti ini. Nah, ini enggak cukup 1 jam ya. Ya. Oke, kita injak dulu. Ya, supaya dia rapat dan padat sehingga mudah ya mengalami fermentasi. Ya, silakan lagi lanjut. Oke, injak dulu. Ini termasuk olahraga juga ya. Jadi peternak itu sehat ya. Sehat. Ya, lanjut. Ya, oke. Injak dulu. Oke, lanjut. Ya, oke, injak lagi. Bisa masuk semuanya. Ya, bisa masuk semua. Lanjut.
campur sendiri mas. Hah? Campur sendiri Iya, iya. Ini lebih, nggak apa-apa. Ya, oke, cukup. Ya. Ini sudah cukup ya. Setelah itu, inilah inti daripada makan kita, yaitu proses fermentasi ya. Kita tutup pakai jarum, pakai tenda, kalau bisa dilapisi ya. Tutup dengan baik, jangan sampai ada yang bocor, sehingga kalau ada yang bocor itu hasilnya kurang maksimal ya. Kita tutup, kita ikat dengan tali ban seperti ini. Tidak usah terlalu besar tali bannya, cukup kecil seperti ini supaya dia bisa kita ikat beberapa kali ikatan. Seperti contohnya, ikat yang kuat nih, sekuat-kuatnya. Cukup. Ya. Terus kemudian, alhamdulillah dengan formula mikroba produksi pondok ini kita cukup fermentasi pakan 24 jam saja. Ya, sebenarnya 1 jam bisa kita gunakan ya, sudah jadi 1 jam. Tapi kita ambil waktu maksimal sehari semalam, yaitu 24 jam. Jika jam 5 sore kita bikin pakan ini, kita bikin fermentasi pakan ini, maka besoknya jam 5 sore bisa diaplikasikan kepada binatang ternak kita. Dan setelah dikasih kita tutup lagi, ya. Dan ini kapan nih kadaluarsanya? Setahun insya Allah tidak kadaluarsa. Tapi masa iya ya, 1 drum dimakan setahun, kan begitu. Ya, baik, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terus kemudian tadi dari kalkulasi hitungan 37.000 dari biaya pakan ini, itu kalau dibeli semua ya. Tapi kalau kita punya dedak atau begatul sendiri, justru lebih kurang lagi kita punya biaya pengumutan ternak kita. Ya, sekali lagi itu hitungan kalau dibeli semuanya. Tapi kalau di rumah ada, misalkan ada sawah atau ada hasil gabah, tentu kita tidak beli begatul atau dedak ya. Justru lebih ringan lagi kita punya pengeluaran untuk menggemukkan ternak kita. Baik, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan di sini. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Beternak itu sebenarnya kecil, kita punya keuntungan di bidang daging. Ada keuntungan yang paling besar yang perlu peternak ketahui bersama ya, menurut pengamatan kami dan pengalaman kami, yaitu tatkala kita memasukkan binatang ternak ke kandang kita atau memasukkan sapi, kemudian sapi kita diikat di kandang kita, atau kambing dimasukkan di dalam ruangan yang tertutup dan terkunci, itu secara tidak langsung kitalah sebagai yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan minuman. Maka dari itu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap minuman yang kita kasih kepada binatang ternak itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makanan yang kita kasih ke ternak itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternak kita diikat. Ya, kalau bukan kita yang mencari makanan, kalau bukan kita yang menyiapkan minuman, siapa lagi? Maka dari itu keuntungan daging kecil sekali dibandingkan pahala yang besar kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beternak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, memberi makan dan memberi minum ternak itu kalau kita niatkan ibadah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir ada kata-kata, silakan sampaikan. Baik, dalam pembuatan fermentasi pakan ini untuk ternak ini sangat luar biasa, sangat membantu sekali. Semoga ketika kami kembali dapat mempraktikkan dan bisa sukses, artinya bisa berhasil dalam pembuatan fermentasi pakan ini. Terima kasih.
Saya Gustang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.